Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang kenalan yang mempunyai kebiasaan yang patut dicontoh. Kalau rumahnya akan menerima giliran untuk misa lingkungan, dia akan membersihkan seluruh rumahnya 3 hari penuh. Dia bersihkan rumahnya itu karena dia merasa Yesus akan datang di rumah saya. Dan tidak hanya persiapan fisik seperti itu, dia sendiri mempersiapkan secara rohani dengan pengakuan dosa. Sehingga ketika di rumahnya seorang imam datang untuk mempersembahkan Ekaristi, dia merasa sudah sebaik-baiknya, sebisa-bisanya mempersiapkan rumahnya itu, karena dia sadar Tuhan hadir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita masuk dalam minggu kedua Advent. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ada 2 macam kedatangan Yesus yang dibicarakan dalam Alkitab. Yang pertama, jelas kedatangan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu di kandang yang hina di kota Bethlehem, dan yang akan kita peringati pada hari Natal nanti. Sedangkan kedatangan yang kedua yang dimaksud adalah kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, dan itu terjadi pada akhir zaman. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam masa Advent, gereja mempersiapkan kita untuk mengarahkan perhatian kita pada kedua jenis kedatangan tersebut. Minggu lalu, nada dari bacaan-bacaan lebih ke arah kedatangan Yesus untuk kedua kali pada akhir zaman. Hari ini sudah mulai bergeser. Bacaan kedua masih berbicara tentang kedatangan Yesus pada akhir zaman, di mana digambarkan bahwa dunia akan hancur. Dunia yang penuh dengan kejahatan akan dibaharui oleh Tuhan. Akan ada langit dan bumi yang baru, di mana keadilan dan kebenaran akan meraja, di mana Tuhan akan menjadi gembala umatnya, di mana tidak ada lagi ratap tangis, di mana orang akan menikmati kebahagiaan abadi bersama Yesus, Anak Domba Allah, di mana tidak ada lagi matahari atau bulan bintang, karena Allah sendiri menjadi lampu yang menerangi umatnya. Untuk itu cukup Anda membaca bab-bab terakhir kitab Wahyu yang dengan sangat indah digambarkan langit dan bumi yang baru dengan bahasa manusia yang sangat terbatas. Penulis kitab Wahyu sebisa-bisanya menggambarkan langit dan bumi yang baru itu dengan segala macam cara yang bisa dia pikirkan. Pada saat itulah Tuhan akan memberikan kebahagiaan kekal dan sempurna kepada kita kalau kita siap. Inilah inti dari bacaan kedua yang diambil dari surat kedua Rasul Petrus. Bacaan Injil berbicara tentang persiapan
menyambut kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang dimulai dengan kelahirannya di kandang Bethlehem dan dilanjutkan dengan tampilnya Yesus di depan umum untuk mewartakan Injil. Dan sebelum dia tampil di depan umum, Allah telah mengutus Yohanes Pembaptis untuk berseru-seru, siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bahasa ini diambil dari Perjanjian Lama ketika Nabi Yesaya yang kedua diutus Tuhan untuk menyiapkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, untuk menyiapkan bangsa Israel menerima keselamatan yang baru. Ketika itu seorang nabi diutus Tuhan untuk berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Para saudara yang terkasih, kita bayangkan bangsa Israel yang ada di pembuangan Babilonia akan dibawa pulang ke Palestina, ke Tanah Suci, kembali ke Bukit Sion, ke kota Yerusalem. Digambarkan bahwa Tuhan akan mengantar umatnya pulang ke tanah terjanji itu. Dari Babylon ke Palestina ada begitu banyak padang gurun yang maha luas. Di padang gurun kita tahu jalan tidak rata. Maka gambaran ini diambil dari perjalanan zaman dahulu. Kalau seorang raja mengendarai kereta dan melewati padang gurun yang luas, yang naik turun tentu akan sulit. Maka perlu menyiapkan jalan bagi raja. Maka yang berbelok-belok diluruskan, bukit direndahkan, lubang-lubang atau lembah harus ditutup. Pendek kata, rakyat harus menyiapkan kedatangan raja itu dengan menyiapkan jalan yang mudah dilalui oleh raja. Kita juga tahu kalau ada pejabat tinggi mau berkunjung ke suatu daerah, entah itu Bapak Presiden, entah itu wakilnya atau menteri, seringkali orang menyiapkan jalan raya. Saya masih ingat ketika pergi ke Makassar, jalannya begitu bagus, dan komentar orang, ini karena Bapak Presiden baru datang. Ini hasilnya, masih kita rasakan jalan yang bagus seperti ini. Sama dengan zaman dahulu, kedatangan raja disiapkan dengan meluruskan jalan yang bengkak-bengkok, meratakan jalan yang naik dan turun. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang digambarkan dalam kitab Yesaya ini, yang menggambarkan pulangnya bangsa Israel kembali ke Palestina, menggambarkan perjalanan yang dipimpin Allah sendiri, maka jalannya harus disiapkan, diambil oleh Yesus, dipakai oleh Injil untuk menggambarkan perjalanan Yesus datang ke hati manusia. Jadi ucapan Yohanes atau seruannya, siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, itu langsung bisa kita ketahui artinya ketika dilanjutkan dengan ucapan atau seruan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi menyiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan, ternyata langsung ditafsirkan, diberi keterangan, bertobatlah. Jalan yang disiapkan adalah hati manusia. Hati manusia yang sering penuh dengan
tipu daya, penuh dengan kelicikan, penuh dengan lika-liku, penuh dengan kebencian, kesombongan, kekurangan. Itulah jalan yang harus disiapkan. Menyiapkan jalan bagi Tuhan berarti bertobat. Gunung-gunung dan bukit kesombongan diratakan, lembah-lembah kekurangan, cacat celah ditutupi. Hati yang berbelat-belit, tidak jujur, tidak lurus, diluruskan. Itu artinya bertobat. Dan bertobat berarti menyiapkan jalan bagi Tuhan, supaya Tuhan bisa masuk dengan lebih mudah ke dalam hati kita. Jadi, baik menyiapkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman, maupun menyiapkan kedatangan Yesus pada hari Natal dan dalam kehidupan kita sehari-hari, intinya sama, persiapannya sama. Luruskan jalan bagi Tuhan dengan pertobatan, dengan berusaha untuk hidup suci, seperti dikatakan dalam bacaan kedua tadi. Para saudara yang terkasih, hati manusia adalah sumber segala kegiatannya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan, yang harus disiapkan tidak lain adalah hati. Seperti juga lambang atau logo ME itu hati, karena itulah yang menjadi inti hubungan manusia dengan sesamanya. Maka dalam bacaan pertama tadi kita dengar, tenangkanlah hati Yerusalem. Tuhan mau berbicara kepada hati manusia. Tuhan mau datang ke dalam hatinya, dan disitulah terjadi pertemuan yang sangat mesra antara Tuhan dengan manusia. Pertemuan itu bisa terjadi di hal-hal lain, dalam ibadat-ibadat lahiriah bisa terjadi pada tingkat yang lebih dalam, pada emosi, perasaan, bisa. Tapi itu semua hanya persiapan, karena pada akhirnya hubungan Tuhan yang sangat mendalam akan terjadi hanya dalam hati manusia. Karena itu, menyiapkan jalan bagi Tuhan tidak bisa lain daripada mengubah hati, meluruskan hati. Itu juga artinya metanoia, bertobat, mengubah cara hati kita berpikir, mengubah cara hati kita bertindak. Inilah amanat dari Minggu Advent kedua. Dan nanti pada minggu ketiga dan keempat, perhatian kita lebih diarahkan pada Yesus Kristus yang datang ke dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon semoga kita memahami sungguh-sungguh apa yang diamanatkan oleh Nabi Yesaya dan yang dilanjutkan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati. Amin.